Halo Kak Juni, aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan numerologi perjalanan kakak buat tahun 2025. Nanti di sini isinya link YouTube ya. Sebelumnya terima kasih atas ordernya. Bacaan yang diberikan berdasarkan arti kartu, baik atau buruk akan disampaikan seperti arti kartunya. Ingat bahwa 100% kebenaran hanya milik Tuhan. Tarot hanya sebagai perantara untuk mendapatkan pandangan, tidak bersifat mutlak. Takdir adalah hasil dari pilihan. Nasib tidak akan berubah kecuali kita mengubah apa yang ada dalam diri kita. Do the best, maka takdir akan mengikuti, dan mohon bijak dalam menanggapi. Eh, Numerologi itu kayak melihat prediksi perjalanan dari kartu tarot. Ada tema besar yaitu numerologi tahunan, terus switch berdasarkan bulan lahir. Yang kakak itu nanti switchnya berarti ada di bulan Juli karena lahirnya Juni. Pada tahun satu pada satu tahun ada dua tema besar, hanya saja produk ini diberikan satu tema besar, switch tahunnya dijual terpisah. Dengan tema kecil numerologi bulanan. Tapi kan kakak itu kemarin udah dapet yang angka 7 ya. Jadi ini lebih akan ngebahas yang angka nomor 8. Walaupun pada saat bulan Januari itu kakak sebenarnya masih di angka 7. Sepertinya ini kakak udah tahu ya, ya sama aja kayak kemarin-kemarin The Hermit, tentang seorang pertapa yang suka berjalan menyendiri mencari arti dari hidupnya, kemudian hidupnya mungkin agak sering kesepian. Merupakan numerologi tertinggi dari semua tipologi yang ada. Seseorang berjiwa tua bagaikan pertapa yang wisdomnya sebenarnya mumpuni. Pertapa mana bisa tahan hidup dengan orang awam yang cetek pemikirannya dan sempit wawasannya. Jadi kakak perlu nyari orang-orang yang sesuai dengan level yang kakak kehendaki. Seorang hermit biasanya hanya jatuh cinta kepada orang yang bisa dikagumi dan dihargainya. Aku nggak ngerti kenapa kakak gampang baper sama cowok-cowok mukondo. Nggak sembarang orang mampu membuatnya terkesan, tapi mungkin dengan wisdomnya kakak itu, kakak bisa melihat seseorang dari sudut pandang lain. Sering rasa malu atau khawatir berada dalam sebuah situasi sosial, dan indikator terlalu terpaku pada seseorang atau sesuatu, atau terlalu kaku dan terbatas dalam pandangan. Ini kenapa anda-andanya pada hilang ya. Jadi kalau udah stuck sama seseorang ya stuck sama orang itu mulu, kayak kakak nih nggak ganti-ganti dukun kayaknya ya. Bahaya itu, bahaya. Kemudian persona buat tahun 2025 nanti, berarti ini Juni ke atas. Sisi positif mungkin gitu ya. Persona, karakter yang unggul, karakter yang dominan. Kakak akan puas dan bahagia. Jadi cenderung merasa puas dengan hidup yang kakak miliki. Banyak hal yang udah kakak capai dan kakak merasa nyaman dengan apa yang kakak miliki. Terus juga ada rasa optimis dan positif bahwa kakak punya pandangan hidup yang lebih baik. Kakak percaya segala sesuatu akan berjalan baik dan seringkali mendapat apa yang kakak inginkan. Tahun yang membuat kakak lebih terbuka dan ramah. Suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain, mudah bergaul, terus menyebarkan energi positif. Walaupun kakak seorang hermit, sepertinya hermitnya memang harus pindah dari pati ke ngapak. Kakak cenderung percaya diri dan enggak insecure kayak dulu-dulu, enggak lagi mikir apa aku enggak pantas buat dicintai gitu-gitu ya. Tahunnya tahun yang baik. Dari Juli 2024 sampai Juli 2025 sampai Juni 2026. Shadownya tetap ada rasa kesendirian dan kesepian karena mungkin kakak terlalu fokus pada kemandirian dan pencapaian materi, sehingga walaupun hahi itu tapi apa sih gitu kalau sampai kos ya, meskipun secara materi nanti kelihatan sukses tapi kayak ada rasa kosong karena kurang koneksi emosional dengan orang lain. Sedikit sombong atau ngerasa elit karena kakak merasa superior karena keberhasilan dan kemandirian kakak, sehingga sulit menerima bantuan atau menganggap remeh orang lain yang belum mencapai level yang sama. Jadi agak paradoks ya. Ya memang kehidupan kayak gitu sih, selalu paradoks.
Di sini kakak jadi ada ketergantungan pada materi yang mungkin kalau kemarin-kemarin kakak banyak mikirin hubungan, akhirnya setelah fokus mikirin duit, kakak mikirin duit doang. Shadownya di sword, takut sama masa depan yang belum terjadi juga. Kakak mungkin terlalu fokus pada pencapaian materi sehingga kebahagiaan dan rasa aman sangat bergantung pada kekayaan atau status, bukan pada hubungan atau kebahagiaan batin. Terus ada ketakutan akan kehilangan karena meskipun kakak sukses dan mandiri, ada rasa cemas yang mendalam tentang kemungkinan kehilangan apa yang sudah kakak miliki. Kakak bisa sangat protektif atau parno tentang menjaga kekayaan dan status, terus cenderung perfeksionis karena ya terlalu takut sama masa depan yang belum terjadi, terlalu overthinking juga, mikir kemana-mana sampai akhirnya jadi perfeksionis, yaitu berusaha agar semua menjadi sempurna. Level U-nya ada di angka 3, The Hermit, yang mencari jalan untuk menjadi ratu. Ya ini sama kayak tahun kemarin sih, apakah seorang ratu bisa hidup sebagai seorang rakyat biasa? Tentu aja nggak bisa. Makanya dengan numerologi The Hermit selalu mencari, selalu berjalan untuk sampai ke titik tertentu. Membutuhkan penyembuhan, relaksasi, dan perawatan diri. Jadi perhatikan diri kakak baik-baik. Saatnya untuk bertindak sesuai rencananya, atau perencanaan atau pendekatan baru. Pertumbuhan hanya terjadi jika kakak memelihara impian. Jadi pastikan punya mimpi. Ingat bahwa segala hal yang dilakukan berlebihan itu tidak baik. Si ratu ini biasanya seorangnya suka berlebihan. Suka kalau ngasih orang, sayang sama orang ya berlebihan. Mau membiayai seluruh dunia gitu kan. Kayak kita kemarin belajar di numerologi finansial. Disarankan untuk mendiskusikan masalah keuangan ataupun rencana investasi finansial dengan orang yang kompeten di bidangnya. Karena banyak terbawa perasaan. Tunda dulu dalam membuat keputusan jika perasaan sedang gundah gulana dan labil ya. Terus waspadalah dengan kesuburan atau sistem reproduksi. Jika bermasalah, segera cari program penyembuhan. Generalnya di tahun depan 2025 itu angka 8. Kita punya kondisi positif dan kita punya kondisi negatif. Ini secara kondisi. Positifnya secara kekuatan batin kakak akan meningkat. Lebih pede, lebih yakin, lebih mantep. Kakak jadi orang yang lebih sabar dan lebih bisa mempertimbangkan banyak hal dengan kepala dingin, lebih berani dan percaya diri dalam mengambil keputusan dan resiko. Terus ada pertumbuhan pribadi yang banyak, dan ini nanti kakak akan lihat juga di oracle-nya, yang ya kalau recordnya sih aku nge-record oracle dulu ya, baru nge-record ini ya. Jadi aku udah tahu duluan oracle-nya itu bakal nunjukin banyak banget perkembangan pribadi kakak. Terus sisi negatifnya gimana? Kehilangan kendali. Kakak bisa ngerasa kewalahan ketika terlalu berusaha ngontrol situasi seperti yang kakak mau. Karena tadi perfeksionis itu loh, pengen ngontrol semuanya. Kakak pasif juga karena mungkin sabar sehingga kurang bertindak saat diperlukan. Di balik semua kebaikan-kebaikan yang ada konflik batin, yaitu kakak merasa tegang antara keinginan untuk bertindak cepat dan kebutuhan untuk tetap tenang. Terus ada ketergantungan emosional yang mungkin membuat kakak sulit mengendalikan emosi dan mempengaruhi arah hubungan atau kehidupan kakak. Jadi ya, tadi juga di oracle-nya kelihatan bakal ada someone new. Kita masuk di bisnis atau pekerjaan. Yang kartu pertama kita punya Knight of Pentacles. Pekerjaannya bagus, bagus banget. Kerja keras akan membuahkan hasil. Tetap disiplin dan fokus pada apa yang kakak kerjakan, karena memang semua itu butuh kerja keras ya. Tapi ternyata keuangannya kurang bagus karena mungkin masih ada uang-uang yang pergi. Jangan terjebak pinjol lagi dan jangan terlalu treatment orang dengan banyak duit ya kak ya. Jangan sampai hasil kerja kakak cuman habis buat orang lain. Kalau buat dukun nggak apa-apa. Ini kenapa Egg of Cups-nya ke apa tuh? Ke flip, nanti aku benerin deh. Relasi kakak sama orang-orang untuk cinta strength, akhirnya kasih sayang bisa memberikan akhir yang bagus. Jadi ya sepertinya akan membuahkan hasil. Kesabaran kakak selama ini, walaupun mungkin hasilnya enggak sama orang yang kemarin-kemarin kakak suka, tapi
dipetik sama orang lain. Secara sosial, Nine of Pentacles terbalik. Secara sosial agak kurang akur ya, karena kayaknya banyak orang yang iri dengan keberhasilan yang kakak dapatkan. Buat kesehatannya stabil. Buat rutinitas yang bagus juga, makan jangan telat gitu, nanti kakak tetap sehat. Buat spiritualitasnya kakak ngerasa belum yakin sama Tuhan. Spiritualitasnya masih kacau nih, masih kehilangan arah. Terus kita punya switch numerologi di bulan 7 masuk ke angka 9. The Hermit yang masuk ke angka 9 benar-benar akan mengalami suatu kesendirian. Kondisi generalnya ada yang pertama, kakak akan fokus mencari jati diri kakak, menemukan hal apa yang kakak cari, banyak ngobrol sama diri kakak, dengerin intuisi kakak, terus banyak wawasan baru yang akan kakak dapetin. Kalau kakak mau belajar macam-macam itu tahunnya jadi tahun yang kakak nyantolan gitu loh kak. Belajar hal-hal baru akan bagus. Secara spiritual juga akan mengalami perkembangan spiritual, walaupun di kartu sebelumnya, di slide sebelumnya kelihatan kakak belum bisa kayak benar-benar merasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kakak, tapi ada pertumbuhan-pertumbuhan yang mungkin membuat kakak jadi kayak nemu makna-makna spiritual gitu deh. Terus kakak jadi lebih mandiri dan paham kebutuhan diri. Sisi negatifnya gimana? Kesepian. Jadi kakak mungkin merasa lebih terisolasi, apalagi di sosialnya tadi kelihatan kalau kurang bagus. Terus ragu-ragu juga tentang arah hidup, karena memang lagi dipikirin buat dicari arah hidupnya gimana. Ngerasa terasing, ngerasa terputus dari orang lain, ngobrol sama orang kadang gak nyambung, apa yang kakak rasakan kadang orang lain gak bisa rasakan, apa yang kakak pikirkan dirasakan oleh orang lain ternyata salah. Jadi kayak ya lagi koneksinya terputus, energinya keputus sama orang-orang luar. Terus tahun yang akan membuat kakak banyak merenung dan kurang bertindak. Nah ini di numerologi 2025. Sekarang aku bikin pakai grafik, pakai grid gini biar kelihatan loopingnya di mana, awalnya gimana, yang double mana, yang nggak double mana. Ya sebenarnya sama aja sih, tapi kalau kayak gini kan jadi kelihatan ya step by stepnya. Dan numerologi memang selalu seperti itu, pengulangan step. Nah seperti yang kakak lihat nih, kakak ada mentok di angka 14, di angka Temperance. Jadi kakak belum ketemu Devil, Star, Tower, Moon, sampai ke World. Jadi masih cimit-cimit lah ya langkahnya. Entah nanti di tahun keberapa secara numerologi kakak bakal naik sampai the World. Terus aku akan lanjut soal numerologi bulanannya. Halo Kak Juni, jadi aku bakal mulai ngebacain buat per bulannya ya. Kita akan masuk di bulan Januari. Januarinya tentang Sword, tentang alam pikiran. Kita punya The Magician. The Magician juga ternyata memiliki elemen udara yang menunjukkan pikiran kakak mungkin cukup kalut ya. The Gift of Connection, karena mungkin masih ngerasa terkoneksi dengan hal-hal lama di kehidupan kakak sebelumnya. Bisa tentang cowok, bisa tentang masalah-masalah yang pernah ada di kehidupan kakak, bisa tentang apa aja, yang jelas di sini tuh kelihatan bakal cukup rumit banget karena banyak banget yang dipikirin, banyak banget hal-hal yang kayak perlu kakak rubah, hal-hal yang perlu kakak tata ulang, keberuntungan yang perlu kakak keberuntungan yang perlu kakak kejar dengan mengorbankan sesuatu. Itu semua kayak bakal ada di bulan Januari ya. Tapi asalkan kakak berani memutuskan mana yang perlu di-keep, mana yang perlu ditinggalin, Januarinya oke-oke aja. Karena ada The Magician yang sebenarnya kalau kakak ngikutin kata hati, kalau kakak percaya pada nurani kakak, maka semuanya ya akan selesai dengan baik-baik aja.
Kakak tuh bisa, cuman kurang percaya diri. The Magician ya. Terus Februarinya tentang seseorang nih. Februarinya ngomongin tentang apa nih? Seseorang yang akan datang di masa depan kakak. Jadi sepertinya di Februari kakak akan bertemu dengan orang baru, orang yang mungkin menyenangkan buat kakak, orang yang membawa hal-hal indah dalam kehidupan kakak, sebuah cinta yang baru mungkin, tapi masih ragu-ragu banget karena kita punya kartunya The High Priestess, kartu tentang banyak hal yang masih tertutup. Mungkin kakak belum yakin untuk membuka hati kakak, tapi kayak masa depan itu selalu menggedor-gedor pintu hati kakak. Ayo dong, izinin aku masuk nih, aku masa depan kamu nih, aku bakal ngasih sesuatu buat kamu. Tapi hati kakak belum siap, masih ragu-ragu, masih nggak yakin sama masa depan yang belum terjadi. Next, buat bulan Maret tentang melakukan tindakan. Nah, The Noble One sepertinya akan bertemu dengan seseorang yang penting. Dan kita punya The Empress. The Empress itu tentang kasih sayang, cinta, kelimpahan, dan kesuburan. Jadi mungkin kalau beneran di Februari ini kakak bertemu dengan seseorang, di bulan Maret itu hubungannya bakal lebih diseriusin. Mungkin dia bakal ngenalin ke keluarga, atau dia minta kenal ke keluarga kakak. Ya mungkin orang-orang deket Cilacap aja, terus nanti kakak jadi orang ngapak. Tapi yang jelas ada tindakan terkait seseorang yang penting. Kalau arahnya ke pekerjaan, bisa jadi kakak akan bertemu dengan seseorang yang penting, seseorang yang berkuasa dalam karir kakak, yang akan tentunya memberikan hal-hal lebih baik untuk kemajuan karir kakak ke depannya. Maret, karena The Empress ya, The Empress itu tentang kesuburan, tentang kelimpahan, tentang suatu hal yang terberkati. Januari, Februari, Maret, Aprilnya kita keluar card tentang seseorang. Empowerment. Jadi memang menunjukkan siapapun yang kakak temui di bulan Maret itu akan empowerment, akan semakin berkembang hubungannya. Apalagi kalau kita lihat di tarotnya, Maret kita punya Emperor tentang kekuasaan, tentang kaisar, seorang kaisar. Jadi memang ada perkembangan cukup signifikan di sini, tinggal arahnya ke karir atau ke hubungan. Kalau arahnya ke hubungan ya kakak sepertinya bakal bertemu dengan orang yang serius. Setelah sekian lama menanti gitu ya, akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa diajak serius. Seseorang yang bisa membawa kakak ke masa depan. Seseorang yang berani, seseorang yang ya bisa diandelin, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Kita lanjut ke bulan Mei. Meinya kita punya The Hierophant. The Hierophant sama Temperance. Ini dulu ya, Meinya tentang cinta nih. Apakah cintanya menjadi satu? Apakah cintanya mesti menunggu? Dan awakening. Beneran sepertinya kita ngomongin soal cinta nih. Cintanya akan tumbuh, cintanya akan bangkit. Jadi ya semoga aja bener, semoga kakak bertemu seseorang yang akhirnya bisa menjadi jodoh ya. Karena The Hierophant sendiri itu selain menunjukkan sosok figur orang tua, sosok tradisi, sosok adat dan lain sebagainya, juga menunjukkan ikatan yang kuat dengan takdir Tuhan, ikatan yang kuat dengan Tuhan, prinsip-prinsip dasar yang melekat dengan spiritualitas yang tinggi. Dan di sini The Awakening tentang Cups, tentang cinta. Juni tentang orang lagi. Dan Lovers, The Lovers, bagaimana Juni? Juni tentang seseorang yang kakak cintai, seseorang yang dekat dengan kakak, seseorang yang kakak harapkan mempunyai hubungan yang harmonis sama kakak. Foxfire. Nah, di sini mulai kelihatan ada konflik. Karena
apa yang diinginkan cukup berbeda. Hati-hati kalau ada foxfire kayak gini tuh, mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat kakak ngerasa dimanfaatin atau ngerasa dilicikin gitu ya. Dan sepertinya kondisi-kondisi yang biasanya ada kesalahan-kesalahan lama akan terulang. Jadi kalau ada tanda-tanda foxfire, tanda-tanda ada suatu kondisi yang membuat kakak ngerasa harus effort lebih sama orang, itu di-cut. Jangan jadi people pleaser. Jangan kayak sama Tito, jangan kayak sama Bang Sule, banyak ngasih-ngasih sesuatu, banyak berkorban gitu, jangan. Seserius-seriusnya orang ke kakak, kakak tetap harus menjaga kondisi hubungan kalian tetap stabil take and give-nya ya. Karena kadang kita terlalu memanjakan dan kita terlalu memberikan, walaupun niat kita itu buat biar hubungannya jadi baik-baik aja, biar makin deket, menunjukkan cinta, tapi malah nggak ngedidik, malah bikin orang jadi menyepelekan dan menganggap kebaikan-kebaikan kita itu kewajiban. Ketika suatu saat kita nggak bisa baik, maka dia akan menuntut. Lanjut, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Pentacles. Julinya kita mulai ke switch tahunan yang di sini tadinya soal period tahun nomor 7 kan kemarin dibacakan. Tahun tentang perjuangan, konfrontasi sama orang lain dan emang diakhiri dengan konfrontasi. Di nomor 8 mulai ke kartu tentang kesabaran. Kesabaran, kekuatan utama adalah dari cinta kasih, dan problemnya sepertinya ada di hal uang, finansial ataupun pekerjaan. Nah, kartunya strength Juni ya. Kartunya Chariot. Jadi memang ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus diperjuangkan di pekerjaan kakak. Mungkin ada problem sama orang kantor, mungkin ada masalah-masalah di pekerjaan, dan kartunya ada knowledge. Mungkin kakak akan mengetahui sesuatu hal yang tersembunyi yang ada di kantor yang selama ini ditutup rapi, kayak ngunangi orang korupsi kali ya. Nah ini bahaya nih, mesti pinter-pinter ngambil sikap, bijaksananya kayak gimana. Jangan sampai niat kita menyelamatkan perusahaan tapi ternyata perusahaannya nggak pengen diselamatin gitu kan, perusahaannya lebih pro sama orang yang ketahuan melakukan hal buruk. Jadi hati-hati. Setelah masalah cinta di Juli mulai ngomongin soal kerjaan. Terus Agustus soal tindakan. Tindakan berkaitan dengan strength, dengan hal-hal lama yang menggantung. Dan kartunya feeling beauty. Nah, ini sepertinya kakak menemukan diri kakak lagi nih di Agustus nih. Kondisi kakak membaik, kakak kayak mulai bisa hidup lagi ya, hidup lagi dengan benar-benar menjadi seseorang yang ingin hidup. Nggak lagi kayak hidup ya dijalani aja pak ngopo gitu, nggak. Menemukan lagi kecantikan-kecantikan dalam dunia kakak yang mungkin bisa merubah banyak persepsi dalam kehidupan kakak. Ya kayak lahir kembali gitu ya, nggak salah juga sih. Akhirnya hal-hal yang udah kakak sabarin lama berbuah. Masuk ke bulan September. Septembernya Hermit. Kembali ke dalam diri sendiri tentang pekerjaan juga nih. Kenapa ya pekerjaannya ya, make a wish. Sepertinya dalam hal pekerjaan kakak perlu kembali melihat pekerjaan yang kakak jalani udah sesuai sama mau kakak belum sih? Jalan-jalan pekerjaannya sesuai sama keinginan kakak belum sih? Pengennya karirnya kayak gimana, senengnya pekerjaannya kayak gimana, ya udah dipikirin lagi aja. Karena di sini kakak kayak nemu kehidupan lagi, nemu diri kakak lagi, nemu jalan hidup lagi. Di sini akhirnya kakak mulai bertanya-tanya, hidup kayak gini beneran yang aku mau bukan sih? Terutama dalam hal pekerjaan. Mungkin juga karena ada ketidaknyamanan yang terbuka di kartu ini nih. Bulan apa nih tadi ya? Bulan 7 kayaknya ya. Oktober.
mayor, Oktober tentang diri kakak sendiri. Oktober perubahan dalam diri kakak karena kita punya The Magician dan Wheel of Fortune. Perubahan apakah ini? Past life. Nah, ternyata perubahan tentang masa lalu dalam kehidupan kakak. Jadi memang setelah di bulan Agustus kakak menemukan bahwa kehidupan itu indah, di bulan September mulai mikirin tentang pekerjaan udah oke belum, sesuai dengan masa depan yang dipinginin enggak. Bulan ke-10 ternyata mulai ada perubahan-perubahan tentang kakak melihat masa lalu kakak, dan ini ke arah yang jauh lebih baik ya, karena diri kakak berkembang. Jadi mungkin kayak penyakit-penyakit mental yang kakak derita itu bisa rilis di bulan ini, karena dilihat kartunya perkembangan kakak memang banyak banget. Tapi hati-hati juga, jangan-jangan akan ada masa lalu yang datang kembali, entah yang mana. Apalagi bulan ke-11-nya tentang seseorang nih. Kita punya The High Priestess di kartu. Di diagramnya kita punya The High Priestess, seseorang yang selama ini tersembunyi, yang ternyata sudah berubah. Jadi beneran deh, kayaknya ada seseorang dari masa lalu yang datang, dan ternyata dia datang dengan kondisi yang sudah berubah, yang udah berkembang. Ya, akan mengubrak-ngabrik perasaan kakak karena kakak nggak yakin kalau orang itu emang beneran berubah. Ya, mungkin mantan kakak yang ngeselin banget itu bisa. Mungkin ya mantan kakak yang ngeselin tuh yang sebelum si Sule itu loh kak. Siapa tuh, lupa namanya. Mungkin Tito, mungkin yang lain lagi juga bisa. Jadi kita ngomongin pekerjaan ternyata cuman ada di kartu nomor ini nih. Nomor 7. Sebelumnya ngomongin soal cinta, terus kemudian fokus ke diri sendiri di 2 bulan dan terbangkitkan masa lalunya 2 bulan. Kemudian di bulan Desember tentang pikiran. Desember kita punya The Empress, kelimpahan. Pemikiran apakah yang akan membawa kelimpahan untuk kehidupan kakak? Beneath the Surface. Jadi memang bentar batuk. Setelah datangnya seseorang, setelah kakak pindah tempat, itu banyak banget kondisi-kondisi yang berubah. Banyak banget perkembangan-perkembangan kehidupan kakak yang berjalan. Sampai akhirnya hal-hal yang ada di alam bawah sadar kakak nih, yang di bawah permukaan, hal-hal yang selama ini tertekan dalam pikiran-pikiran kakak, akhirnya tercerahkan. Kita punya The Empress, kakak ngerasa dirangkul, kakak ngerasa disayangi, kakak ngerasa banyak banget hal-hal yang menggantung dari seluruh problem kehidupan kakak kelar. Jadi memang tahunnya tahun bagus ya kak ya. Tahunnya tahun bagus. Kalau kita lihat lagi ke atas, kakak itu kan The Hermit. The Hermit yang tahunnya lagi tahun strength, tahun tentang kasih sayang, tahun yang berjalan lambat, yang nantinya di tahun setelahnya akan ketemu tahun The Hermit juga. Jadi sepertinya memang bulan-bulannya ini dipersiapkan untuk mencapai kematangan pribadi. Karena mungkin di tahun 2026 nanti ya kakak kayak bakal bener-bener menemukan diri kakak sendiri. Kakak bener-bener bisa bangkit, menemu apa yang kakak mau gitu kak. Jadi bagus kok kartunya, nggak masalah. Dari bulan Januari sampai bulan Desember, baik secara oracle card maupun secara kartu tarotnya. Yang perlu di warning tadi ada di bulan ke-6, bulan ke-6, bulan ke-7. Ini sepertinya agak ricuh ya, bulan ke-6, bulan ke-7. Terus yang lainnya sih oke-oke aja. Yang mungkin agak galau nih ada di bulan ke-9 sama bulan ke-10 gitu sih. Jadi begitu ya kakak buat numerologi bulanannya. Ini kartunya udah aku taruh di sini juga.
Terima kasih atas semuanya. Sekali lagi bacaan ini sifatnya cuma prediksi. Semoga yang baik-baik terjadi. Sehat dan sukses selalu buat kakak. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Matur thank you sangat pokoknya. Bye bye.